Ya, saya sudah dengar penjelasan panjang lebar dari kandidat. Kebetulan saya sebagai promotor, mungkin saya juga nggak terlalu banyak pertanyaan. Tapi saya melihat ya disertasi dari kandidat. Di situ bukan penggunaan teori, tapi pengembangan teori yang menurut saya basis dari temuan di S3 ini ya. Khususnya dalam mengkaji antara teori yang dikemukakan dan dikembangkan oleh kandidat dengan penelitian dari kandidat itu sendiri. Ya, ada teori dari siapa Rajbruch itu segala untuk 3 nilai dasar dari hukum itu ya, asas keadilan, kepastian hukum, seharusnya kepastian hukum dulu, keadilan dan kemanfaatan. Nah, dalam kaitan temuan, karena ininya S3 ini kan, temuannya dalam bentuk pengembangan teori yang kandidat lakukan itu memang ada pergeseran paradigma dari proses apa yang dinamakan manajemen penyidikan TPPU yang kita artikan di sini judulnya disharmonisasi, ya. Itu masalah kepastian hukum yang justru disharmonisasi ke arah keadilan dan kemanfaatan. Ya. Coba kandidat bisa jelaskan ke kita, ke kami ini tim penguji, sampai sejauh mana yang dinamakan, kita lihatlah seperti apa Olive Krona ya, law as empirical fact gitu. Dia lihat kalau lihat masalah disharmonisasi itu pasti ada permasalahan di kepastian hukumnya itu. Sampai kandidat bersimpulan bahwa ini terjadi pergeseran dari kepastian hukum ke keadilan. Satu itu, yang kedua sekalian aja. Tadi kandidat juga temuan yang kandidat sebutkan itu economic analysis of law itu ya. Toolsnya itu selain CBA juga RIA, regulatory impact analysis itu jadi basis juga pergeseran dari azas kepastian hukum kepada kemanfaatan. Kalau ini azas kemanfaatan, kira-kira yang memperkuat dari kandidat bahwa pengembangan teori yang menjadi temuan itu bisa dijelaskan berdasarkan economic pendekatan, metode economic analysis of law itu. Cukup dari saya itu aja. Singkat saja, Pak. Yang penting nilainya tinggi. Baik. Saudara Prof. saya persilakan untuk menjawab dengan singkat dan padat. Yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr. Indrianto Seno Aji SHMH, terima kasih atas arahan dan pertanyaannya. Sebagaimana penelitian yang sudah saya lakukan terhadap proses penyidikan tindak pidana pencucian uang ini, di dalam narasi yang saya sampaikan tadi bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan asal atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan hasil kejahatan. Selama ini dalam praktek dan dalam penelitian yang saya temukan, aparat penyidik atau penegak hukum lebih berorientasi kepada paradigma positivisme, lebih mengutamakan pendekatan atau paradigma pada kepastian hukum, paradigma kepastian hukum. Akhirnya ini yang tertinggal adalah masalah keadilan. Sebagai contoh, seseorang menjadi korban kejahatan atau sepeda motornya dicuri, ketika penyidik menerima laporan, maka target kepastian hukum itu adalah yang penting laporannya sudah saya proses di dalam proses penyidikan, diserahkan dan dihukum. Bagi korban, penghukuman terhadap pelaku ini belum menjamin keadilan karena sepeda motornya yang hilang belum tergantikan.
korban mungkin tidak berpikir berat ringannya hukuman, tapi berpikirnya adalah bagaimana sepeda motor saya bisa kembali. Nah, dengan instrumen tindak pidana pencucian uang ini, memang di dalam KUHP sudah diatur pasal 480, tetapi dengan undang-undang pencucian uang ini, siapapun dia, baik pelaku utama, pelaku langsung, maupun orang yang menerima hasil kejahatan itu, dua-duanya bisa dikenakan unsur pencucian uang. Inilah yang akhirnya menurut saya, aspek keadilan ini di dalam proses penegakan hukum juga menjadi salah satu hal yang memang harus diutamakan, dan ini harus dirubah orientasi para penegak hukum, bukan hanya mengedepankan pada penyelesaian perkara atau kepastian hukum semata. Karena memang di dalam penegakan hukum atau penyidikan tindak pidana pencucian uang ini banyak sekali yang harus dilakukan, dan banyak hal seperti saya katakan melibatkan ekonomi yang uang yang cukup besar, melibatkan orang yang mempunyai koneksi dan lain sebagainya. Di sini memang diperlukan integritas, dibentukkan profesionalitas. Integritas bagaimana penyidik ketika melakukan penyidikan itu berpikir bukan hanya kepastian hukum saja, tetapi bagaimana juga bisa mewujudkan keadilan. Kemudian profesionalitas, dia tidak boleh salah pada teknis maupun taktis pada saat melakukan tindakan. Dan moralitas, penyidik harus berani mengatakan tidak terhadap anasir-anasir yang akan mengganggu atau membatalkan atau menggagalkan atau memerintahkan agar penyidik untuk tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah yang harus menjadi satu kesatuan di dalam proses penegakan hukum itu, tidak hanya substansinya saja, tetapi struktur hukum di mana di dalamnya adalah lembaga atau institusi penegak hukum dengan aparat penegak hukumnya yang melakukan penegakan hukum, dan di situ menentukan kulturnya. Di sini saya menemukan bahwa ini yang harus dilakukan perubahan, sehingga dengan metodologi Economic Analysis of Law, dengan CBL dan RIA ex ante, kami mengajukan rekomendasi seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih.